Saya tak begitu mengenal orang ini. Baru kali ini saja namanya disorot banyak media. Makanya saya jadi tahu sepak terjangnya. Gus Nur diduga melontarkan ujaran kebencian dalam acara yang diunggah di akun YouTube Refly Harun pada 18 Oktober yang lalu. Video yang berdurasi hampir setengah jam itu berjudul Setengah Jam dengan Gus Nur. Isinya kritik pedas semua. Sekitar menit keempat, Gus Nur menyampaikan pandangannya bahwa NU berubah saat memasuki rezim yang berkuasa sekarang. Pernyataan Gus Nur yang jadi kontroversi adalah bahwa NU saat ini dapat diibaratkan sebagai bus umum yang sopirnya dalam kondisi mabuk, kondekturnya teler, keneknya ugal, dan penumpangnya kurang ajar. Dia mengibaratkan para penumpang bus tersebut menganut pemikiran liberal, sekuler, dan merupakan PKI. Nyebut PKI inilah yang mungkin membuatnya kena masalah. Sekarang bisa dibuktikan siapa yang sebenarnya ugal-ugalan dalam berbicara. Akibat perbuatannya itu, banyak yang marah dan mengecam. Tidak lama kemudian, beberapa orang mulai melaporkan Gus Nur. Salah satunya dilaporkan oleh Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, Aziz Hakim, atas tuduhan ujaran kebencian. Dan sekarang nasib buruk mulai mendatangi Gus Nur. Dia ditangkap di kediamannya di Malang dini hari tadi. Dan penyidik tindak pidana siber Bareskrim Polri menetapkan Sugih Nur Raharja alias Gus Nur sebagai tersangka ujaran kebencian dan penghinaan. Mulut tidak dijaga, akhirnya kena batunya sendiri. Kalau memang benci, silahkan, tapi kontrol dulu emosinya. Jangan meledak-ledak hingga keceplosan mengucapkan sesuatu yang membuatnya ditangkap dan menyesal. Banyak orang seperti itu, sakit hati, benci, dan mulutnya menjadi sumber bencana bagi dirinya sendiri. Tadi saya bilang tidak begitu mengenal orang ini, tapi saya coba cari-cari berita mengenai dirinya dan ternyata agak mengejutkan juga. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Lukman Hakim, Gus Nur tidak pantas menyandang gelar ustadz apalagi ulama. Menurut dia, Gus Nur tidak menguasai ilmu agama dan hanya bisa berceramah untuk menebar kebencian dan caci maki. Ngaji tidak bisa, ucapannya penuh caci maki, bohong, dan fitnah. Apakah layak orang macam ini digelari ulama? Apakah sengaja ingin merusak gelar ulama? Kata Lukman Hakim, tak bisa ngaji tapi bisa jadi penceramah. Menurut pengamat sosial politik Eko Kuntadi, Gus Nur juga tidak pantas diberi gelar ustadz. Bahkan di pengadilan Jawa Timur, dia sudah dijatuhkan hukuman 1 tahun 8 bulan akibat bacotnya tersebut. Kini perkaranya masih dalam tahap persidangan selanjutnya, kata Eko. Saya rasa Refly pasti tahu deh, Sugih hanyalah mantan tukang obat keliling. Dia juga pemain debus untuk jualan obatnya, biar laku. Riwayat pendidikannya juga nggak jelas. Demikian juga soal pendidikan agamanya. Wong dia sendiri ngaku nggak bisa baca Al-Quran, kata Eko Kuntadi. Nah, karena itulah Sugih kemudian banting setir dari jualan obat menjadi jualan ayat, kata Kuntadi. Waduh, kalau sudah begini, saya hanya bisa geleng-geleng kepala. Ilmu agamanya bisa dibilang sangat sedikit, tapi kok bisa jadi penceramah? Jualan obat menjadi jualan ayat tanpa proses yang mumpuni. Nah, ini yang harus jadi bahan pelajaran buat kita semua. Malah ditambah dengan ucapan yang seolah tidak punya etika, asal bunyi dan penuh caci maki. Kalau sudah begini, terima saja deh nasibnya. Sudah jadi tersangka dan penjara pun siap menanti. Dan buat Refly Harun, apakah tidak malu memberikan panggung untuk orang seperti Gus Nur? Rasanya Refly tidak mungkin tidak tahu latar belakang dan sepak terjang Gus Nur sebelum mengajak jadi narasumber. Setiap wawancara dan ingin mencari narasumber, harusnya cari tahu latar belakangnya dulu. Apakah cocok dengan tema atau tidak? Tak mungkin bahas masalah hukum, tapi undang ahli memasak. Apakah Refly kekurangan orang berkualitas untuk diajak ngobrol? Tapi bagus juga sih, setidaknya Refly berhasil menunjukkan pada publik bagaimana kelakuannya Gus Nur. Kalau tak ada video ini, mungkin saya dan banyak orang tidak akan terlalu kenal orang ini. Dikasih panggung tapi teriakannya malah mengantarkannya menjadi tersangka. Begitulah kura-kura.